dari pengetahuan ya, sains that studies how to deliver message gitu ya, yang mempelajari bagaimana penyampaian pesan using creative expression dan menggunakan ekspresi kreatif to achieve a certain goals untuk mencapai tujuan tertentu ya, such as providing information or information. Bisa saja hanya untuk memberikan informasi ya, atau persuasi seperti sebagaimana dalam advertising seperti itu. Jadi mempersuasi penonton untuk membeli atau melakukan sesuatu. Nah, the technique and media that use visual element to convey the message are also studied. Di sini kan apa saja yang dipelajari ya, tekniknya ya, dan medianya juga gitu ya, dipelajari di sini. Bisa juga kita artikan sebagai creative process ya, that combines the visual art and technology to communicate ideas. Sebuah proses kreatif yang mengkombinasikan, menggabungkan karya seni gitu ya, dan teknologi untuk mengkomunikasikan sebuah ide. Udah ya. Jadi di kafe itu tidak terlalu sulit ya. Nah, di sini ini adalah salah satu karya ya, salah satu karya kreatifnya, salah satu artefak yang kita bisa lihat gitu, bahwa desainer ini ada ya, desain komunikasi visual ini memang ada. Ini kan bisa dari Netflix ya, logo-logo desain dari perusahaan-perusahaan besar, ada Animal Planet, ada 13 Caps. Di sini kan sangat bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk ya, gambar ya, pictorial, ada yang berbentuknya ini ya, tipografi atau ini ya, typo, teks, tekstual. Ada juga yang menggabungkan dari keduanya. Ini bisa kita lihat juga ada yang menggunakan foreground dan background seperti FedEx. Ketika huruf E dan X bertemu, maka tampil ini ya, gambar baru gitu ya. Ini gambar panel misalnya. Itu penggunaan. Dan kemudian kita masuk ke visual ya, tanda yang diterima oleh indera penglihatan melalui sensasi cahaya. Ini bisa saja berbentuk warna, ya, bisa juga berbentuk shape atau ya, bentuk form ya. Nah, ini namanya visual, tanda yang diterima oleh indera penglihatan. Kemudian ada juga kinetik ya, kinetis, tanda yang terbentuk dari elemen dasar gerak ya, diterima oleh indera. Seperti yang kita lihat di poinnya gitu ya, ini ada pergerakan ya, ini motion grafik ya. Nah, itu kan elemen yang kinetik ya, karena berbentuk gerak. Ada juga verbal ya, karena yang diterima oleh indera penglihatan dan pendengaran berupa bahasa gitu. Ini biasanya tekstual ya, verbal ini. Tipografi atau teksi gitu ya. Nah, ini kan sebuah tanda ya, memiliki arti. Nah, kemudian maka kita simpulkan gitu ya, apa itu komunikasi visual lebih apa, lebih bagusnya gitu ya, seperti apa kita pahaminya. Komunikasi visual adalah seni menyampaikan pesan, ide, informasi, emosi menggunakan bahasa rupa visual language yang dapat dilihat dan dipahami. Nah, maka prosesnya bukan sekadar kita menangkap cahaya, tapi ada 3 tahapan penting bagi desainer atau bagi semua orang juga gitu ya, harus mengetahui bagaimana pola manusia menangkap sebuah visual. Yang pertama yaitu sensation ya, merasakan cahaya masuk ke mata, kita melihat objek. Nah, itu sensation ya, tahapan pertama. Tahapan kedua selection ya, seleksi, otak memilih bagian tertentu dari adegan untuk difokuskan. Ini kan dalam kehidupan kita dari pagi sampai siang gitu ya, pasti ada momen tertentu yang kita ingat kuat gitu ya. Nah, itu
di mana otak memilih dan memfokuskan sesuatu. Itu pasti ada. Kemudian yang ketiga ya, perception atau memahami. Otak memproses secara mendalam, memberi makna pada apa yang kita lihat gitu ya. Nah, ini biasanya ya, contoh sederhananya kita melihat orang pakai Lamborghini gitu ya. Nah, persepsi yang terbentuk di otak kita misalkan, wah ini orang kaya misalkan. Nah itu kan persepsi pemaknaan. Atau orang lihat lihat orang pakai jas, atau yang biasanya mahasiswa pakai ini ya, pakaian bebas gitu ya. Kita melihat mahasiswa yang memakai pakaian putih hitam gitu ya. Wah ini orang sedang mau ujian gitu ya, uji proposal misalkan. Nah itu kan persepsi membangun sebuah makna di dalam otak. Nah kita semua harus bisa mengendalikan ketiga ini ya, kalau kita mau sukses gitu ya dalam menyampaikan informasi, menyampaikan pesan. Tapi ini agar pesan kita ingin benar-benar sampai gitu ya, dipahami oleh audiens. So, kita harus tahu proses ini gitu. Tiga proses ini kita pahami betul-betul dan gunakan dengan baik. Nah, ini contohnya ya. Ketika kita melihat seorang anak kecil yang tertawa gitu ya, pegangan ke atas gitu ya, dan terjadinya ada gerakan gitu ya, dan kita bisa merasakan gitu ya, oh si anak kecil ini sedang bahagia gitu ya. Terus cemas juga gitu ya, ada ekspresi kecemasan dari anak kecil walaupun sedang bahagia. Terus kita bisa lihat juga ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu ini yang ekspresinya sangat serius gitu ya, menyiapkan dagangannya. Nah, ini kan persepsi yang terbentuk di saya, ibu ini sedang serius ya, tidak sedang senang ya. Ini kan persepsi yang diterima gitu. Apa yang saya rasakan dari gambar gitu, informasi, atau bahkan ya, kita bisa melihat gitu ya keramaian pasar gitu ya. Terus persepsi atau rasa apa yang kita dapatkan dari video tersebut. Nah, maka kita memasuki ini ya, bahasa gambar, tata bahasa yang dipakai dalam konsep visual. Ya, gambar juga punya aturan gitu, aturan ini. Konsep tata bahasa gambar sama seperti bahasa tulisan yang punya subjek, pasti ada subjek, predikat, dan objeknya. Gambar juga punya partisipan, ada proses, kemudian ada tujuannya. Partisipan kan siapa atau apa yang ada di dalam gambar tersebut, kemudian prosesnya itu, tindakan apa yang terjadi gitu. Aksi, reaksi, perubahan apa saja yang terjadi pada gambar tersebut. Partisipan melakukan apa gitu ya, ada siapa melakukan apa pada objek apa gitu. Kemudian tujuannya ya, pasti pesan apa yang ingin dibangun gitu ya dalam visual tersebut. Apakah informatif ya, menyampaikan informasi, pesan, apakah persuasif gitu ya, lebih seperti advertising gitu ya, iklan-iklan, atau reflektif gitu ya, seperti video-video psikologi gitu ya, mengajak audiens untuk merefleksikan kehidupannya gitu, atau permasalahan yang dihadapi. Nah, mengapa penting? Dengan memahami tata bahasa ini, kita bisa membedah ya, menganalisa karya-karya yang sudah ada gitu. Dan juga kita bisa merancang, menciptakan karya kita yang dengan lebih sadar gitu ya, dan terstruktur. Oh, harus ada partisipannya, harus ada prosesnya supaya orang tahu gitu ya apa yang terjadi dan siapa yang melakukan, dan tujuannya lebih jelas juga. Ini salah satu contohnya gitu ya. Satu ada karya poster ya, Sherlock Holmes di sini, di mana background dan foreground digunakan gitu ya. Di sini ada gambar kota ya, gambar kotanya dan gedung menara Londonnya ya, menara Clock Tower, dan juga background bentuk figur ya. Dan ini salah satu penyampaian pesan visual, dan kita bisa lihat di video.
Nah itu ya, ini kan pasti punya pesan tersendiri gitu ya. Media melakukan pengecekan, mengecek apa saja gitu ya. Nah itu ya, ini kan menyampaikan pesan bahwa manusia kadang melakukan pengecekan berlebihan gitu ya, worry sangat apa, sangat ini ya worrisome gitu, sangat berlebihan gitu. Dan ketika ditanya lagi ya pasti teringat lagi gitu ya, apakah sudah dicek lagi atau belum gitu. Nah, itu kan ada pesannya, terus pengambilan gambarnya seperti apa gitu ya, visualnya, interaksi antara karakter dengan objek seperti apa gitu ya, interaksi karakter dengan karakter ada juga. Nah, kita memasuki analisis konten visual ya, dan surface encoding visual content. Dalam menganalisa ya ada banyak gitu ya, kita bisa menggunakan banyak metode gitu. Yang pertama ada bahasa rupa ya, biasanya ini digunakan untuk menganalisa sebuah konten visual. Di sini verbal content analysis ya, bisa menganalisa konten verbalnya, tekstualnya bisa dicek gitu ya, tipografinya di sini. Biasanya kalau komik ya ininya ya verbal ya. Ketika si karakter berbicara kan ada bubble talknya gitu ya. Nah, itu dipelajari bubble talknya. Dan ada juga non verbal behavior coding gitu ya. Kita memaknai ya, pergerakan si tokoh, misalkan ya kalau dalam komik ya kita gestur si tokoh kita pelajari gitu ya di sini. Dan ada juga kontekstual elemennya gitu ya, elemen-elemen visual yang tampil dalam sebuah karya gitu. Kalau dalam komik ya ini ya pengambilan gambar si tokoh apakah ini ya besar atau kecilnya, terus apa saja yang tampil di latar belakangnya, misalkan gedung atau apa gitu ya. Nah itu dipelajari. Nah, biasanya kita menggunakan ini ya bahasa rupa, metode bahasa rupa dari Profesor Premadi Tabrani gitu. Ini profesor dari ITB ya. Dia awalnya mempelajari gambar-gambar anak gitu ya, karena gambar anak kan sangat bercerita sekali gitu ya, sangat unik gitu. Nah, dia pelajari kan gambar anak pasti sangat bercerita ya. Contohnya gambar anak yang menceritakan tentang dia sedang bermain di sebuah taman gitu ya, bersama keluarga, terus bertemu dengan eh, teman-temannya gitu ya, dan bermain di pasir terutama gitu ya, terus bermain di perosotan misalkan kan. Nah, di situ kan ada elemen waktu ya, walaupun di gambarnya seakan-akan statis diam, tapi di sana ada elemen waktu. Nah, di sini Imadi Tabrani melakukan analisa ya, metodenya seperti apa untuk membukanya gitu ya, menganalisanya. Dia juga ternyata gitu ya setelah dipelajari sama dengan ini ya metodenya orang zaman purbakala gitu ya, di gambar-gambar lukisan-lukisan di sebuah gua gitu ya. Nah, itu sama gitu ya. Kan gambarnya seakan-akan statis ya diam, akan tetapi di sana ada elemen waktu gitu ya. Ketika memancing, si pemancing gitu ya bertemu dengan ikan, itu menangkap ikan, terus ikannya besar, dia bertemu dengan ikan paus. Nah, itu kan orang-orang gua bercerita gitu ya, ada elemen waktu di dalam. Dan itu juga sama gitu ya dengan relief yang ada di Borobudur gitu ya. Satu karakter, satu tokoh bisa digambarkan banyak gitu ya dalam satu frame. Itu seperti sebuah animasi gitu. Jadi si karakter bergerak gitu ya, tapi digambarkan banyak. Padahal dia si karakter sedang melakukan sebuah aktivitas gitu. Bukan si karakternya banyak di situ gitu ya. Soalnya kan karakternya sama gitu, mirip satu orang, satu tokoh.
Kemudian ada juga naratif analisis. Ini biasanya lebih ke ceritanya gitu. Bagaimana ceritanya dibangun dalam sebuah visual. Di sini ada story structure ya. Pretext pyramid biasanya ya. Dari awal pembukaan gitu ya, terus bertemu dengan permasalahan memuncak gitu ya, ada climax, terus ditemukan solusi ya, ada solusi menurun ya, semua kemudian ditemukan resolution ya, dan penutup. Nah, itu kan cerita pasti seperti itu ya. Kemudian ada juga dianalisa juga karakter developmentnya gitu ya. Bagaimana sebuah karakter, sebuah tokoh mengalami perubahan gitu ya, dalam sebuah cerita. Nah, ini dan juga dianalisa juga communication message-nya gitu ya. Pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam sebuah ini ya, sebuah karya gitu. Ya apa pesan-pesan. Ada juga semiotik analisis ya, analisa semiotika ini biasanya berkenaan dengan tanda dan maknanya gitu. Nah, makanya yang dianalisa sains ya, tanda-tandanya dan simbolnya, simbol-simbolnya seperti apa, serta pemaknaannya. Dan juga bisa dianalisa cultural meaning interpretation-nya gitu ya. Setiap budaya pasti memiliki pemaknaan tersendiri gitu ya. Seperti kalau di kita bendera berwarna kuning ini ada makna kematian gitu ya, maka di Amerika atau di Eropa sana kan berbeda gitu ya. Tidak ada ini menjadi makna kematian, tidak. Nah, di sini budaya punya pemaknaan tersendiri, interpretasi tersendiri. Kemudian visual archetype ya, jadi visual-visual apa yang memiliki makna tersendiri juga gitu. Misalkan kan kalau sensualitas ya, yang memaknai sensualitas ini apa saja gitu ya. Misalkan warna ungu, merah ya, yang digunakan untuk membangun persepsi sensualitas. Ini salah satu contohnya. Ataupun untuk membangun religiusitas ya, bisa menggunakan warna hijau gitu ya. Dan ada juga atau bentuk-bentuk tersendiri gitu ya, yang memiliki arketip tersendiri. Nah, ini kita memasuki ini ya, elemen visual yang digunakan oleh desainer gitu ya, atau para visualizer gitu, para penggawa visual. Yang pertama ya titik dan garis ya. Titik adalah satuan terkecil dari elemen visualnya, berbentuk nokta biasanya ya, titik. Kemudian kita temui juga garis ya. Ini terbentuk dari rangkaian titik ya. Dapat juga dikatakan sebuah jalur ya, yang tercipta dari satu titik ke titik lain gitu. Biasanya jadi penentu bentuk ya, nantinya bisa kemudian hari menjadi kontur gitu ya, atau menjadi sebuah outline, atau bahkan membentuk volume ya, menjadi sebuah massa. Nah, ini satuan terkecil ya, titik dan garis dalam visual. Nah, yang kedua selanjutnya gitu ya, macam-macam garis ya, macam-macam garisnya apa saja gitu. Di sini ada dua ya, ada rendering line biasanya untuk garis dengan bobot garis yang konsisten untuk menunjukkan perpotongan tepi dan ujung permukaan. Ini biasanya dari komputer ya. Kemudian ada artistic line gitu ya, bentuk garis dengan bobot ketebalan yang tidak sama ya. Ini bisa kita lihat gitu ya. Ketebalannya berbeda dari awal atau akhir gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Ada rendering line, ada artistic line. Kemudian ada bidang ya, shape. Bidang garis-garis yang membentuk sebuah bentuk ya, dan nantinya forming shape gitu ya, forming a shape yang tertutup ya, dan bersifat rata 2D gitu ya. Biasanya berbentuk 2D ini namanya bidang atau shape. Ini bisa dilihat ya, lingkaran, segitiga gitu ya, kotak. Nah, ini pasti tertutup gitu ya, harus tertutup shape ini. Kemudian ada bentuk ya, form. Ini biasanya berbentuk 3 dimensi ya.
bukan hanya memiliki panjang gitu, hanya tapi memiliki kedalaman di sini. Bisa kita lihat contohnya gitu ya. Pasti seakan-akan muncul ya, seakan-akan ada kedalaman di dalam sebuah gambar ini. Walaupun kita melihatnya di layar datar gitu, tapi ada efek kedalaman di sini. Nah, ini form ya, untuk. Nah, yang keempat warnanya, color. Warna dihasilkan ketika cahaya ya mengenai sesuatu, sebuah objek. Kemudian objek itu memantulkan kembali ke mata kita gitu ya. Nah, di sini kita bisa selami teori warna gitu ya, untuk memahami warna harmonisasi corak gitu ya. Perbedaan antara skema warna analog dan komplementer seperti apa gitu ya. Nah, ini kan menurut Munson ya, ada hue ya, warna itu sendiri gitu ya. Hue ini kualitas khas di mana seseorang dapat membedakan satu warna dengan dari warna lainnya gitu ya. Misalkan merah dan biru ya, hijau biru gitu ya. Nah, itu kan itu disebut hue ya, pembedaan warna, membedakan warna satu dengan warna lainnya gitu. Ada hue dan ada value ya. Value ini kecerahan rona ya, kualitas yang membedakan warna terang dan gelap ya. Ini value. Biasanya kalau Anda memasuki ini ya, aplikasi desain atau software desain, Anda pasti bertemu dengan hue and value. Kemudian ada juga chroma ya, atau intensitas, kualitas yang membedakan warna yang kuat dari yang lemah ya. Ini biasanya berangkatnya sensasi warna dari putih atau abu-abu, intensitas warna-warna di sini. Intensitas warna. Kemudian yang kelima ini value yang tadi warna, seberapa terang atau gelapnya sebuah objek gitu ya. Ini bisa kita lihat. Ini biasanya kalau desainer nggak pasti melakukan ini gitu ya secara manual dengan pensil. Ini biasanya untuk melatih sensitivitas kita dalam warna, pembuatan warna value. Kemudian ada juga tekstur. Tekstur ini kualitas permukaan yang dirasakan ya, dari sebuah karya seni. Merupakan elemen desain 2 dimensi ya, dan 3 dimensi. Tekstur ini bisa masuk 2 dimensi dan bisa juga masuk 3 dimensi. Ya, dibedakan oleh sifat visual ya, fisik yang dirasakan. Ini kalau 2 dimensi kan kita melihat saja gitu ya, ada glass, wood gitu ya. Ini ditimbulkan dari efek visual gitu ya. Ada snow gitu ya, jadi agak kasar gitu ya. Ada airan lebih kasar dan lebih tegas gitu ya. Dan ada cotton gitu ya. Oh, ya. Ada Fanta black gitu, hitam keseluruhan gitu. Nah, ini diciptakan dari ini ya, visual. Ini tekstur ya, tekstur. Kemudian ada space ya, ruang. Ini penggunaan area di dalam sebuah bidang gambar gitu ya, oleh desainer, artis gitu ya, pembuat karya. Area di sekitar objek utama ya, dalam sebuah karya seni gitu, karya visual disebut sebagai ruang negatif ya. Sedangkan ruang yang ditempati oleh objek ya, utama disebut sebagai ruang positif. Maka ada ruang negatif dan positif. Ini contohnya tampilan sebuah web ya. Di sini ada ruang positifnya gitu ya. Ruang yang ditempati oleh objek, di sini kan ada fitur ya, gambar sebuah ya, fotografi sebuah ruangan ini kan. Dan ada juga teks ya, font. Nah, itu ruang positif. Ada juga ruang negatifnya itu, ruang yang tidak dipakai. Nah, ini kan ruang negatifnya adalah ruang yang putih ya, disediakan untuk mata beristirahat. Nah, kemudian ada visual komponen ya, ada layout, ada elemen-elemen desain dalam rancangan.
yang membentuk satu kesatuan dan mengandung nilai estetis di sini. Kemudian ada visual komponen selanjutnya tipografi ya. Elemen desain dalam bentuk verbal, huruf font, berfungsi untuk memperkuat presentasi visual sebuah desain. Seni menyusun pesan misalnya, dalam komposisi yang enak dibaca dan lebih estetis. Nah, tipografi kan suara dalam bentuk huruf ya. Tipografi adalah seni memilih dan menetap huruf. Di sini kita bisa temui ya, ada font serif gitu ya, berkair, ada font sans serif, ada font script, ada dekoratif. Bisa dilihat lebih dalam contohnya di sini. Gitu ya. Ada font serif ya, huruf berkait, menampilkan kesan klasik, formal, kredibel, akademis, cocok untuk tipan tokoh ya, penjelasan ilmiah. Ada juga font sans serif ya. Ini biasanya berkesan ini ya, modern, bersih, sederhana, mudah dibaca. Ini bisa dilihat contohnya lebih jelas. Nah, ada font script juga ya. Kesannya lebih personal, artistik, hangat ya. Cocok untuk kutipan inspirasional, pesan-pesan pribadi ya. Dan ada juga dekoratif ya. Ini memiliki kesan unik gitu. Biasanya ada temanya tersendiri gitu ya. Biasanya digunakan hanya untuk judul-judul gitu ya, karena peningkatan keterbacaannya sedikit gitu. Nah, kemudian ada visual selanjutnya, komponen visual image ya, gambar, membantu membuat hubungan gitu ya dengan teks gitu ya. Jadi membantu pemaknaan lebih supaya pesan mudah diterima oleh ini ya, audiens. Nah, ini juga logo ya, tanda grafis. Ini masuk visual komponen gitu ya, lambang, simbol dalam untuk membantu mempromosikan dan identifikasi gitu ya, untuk mendapatkan komentar publik gitu ya, dari sebuah perusahaan, entitas perusahaan. Nah, dekorasi juga ya, elemen grafis. Di sini penerapan warna, garis, tekstur ya, untuk membangun pola tertentu ya, objek kayak gitu yang digunakan sebagai simbol ya, elemen grafis, elemen visual ya, elemen pelengkap untuk menambah nilai estetis ya. Nah, ini ada juga elemen dasar komposisi ya, sudut pandang, bagaimana visual berbicara kepada audiens. Sini kan cara mengatur elemen-elemen dalam sebuah frame gitu ya, dalam sebuah karya visual gitu ya. Biasanya kita bisa menggunakan leading line gitu ya, menggunakan garis alami ya, untuk mengarahkan audiens untuk melihat objek utama. Terus ada juga rule of third gitu ya, kita membagi sebuah frame visual atau ini ya, kalau A3 ya, A3 kita bagi-bagi gitu ya, menjadi 3 bagian dan tempatkan objek utama kita di bagian yang tepat seperti pada contoh-contohnya. Nah, ada juga sudut pandang ya, ini biasanya di perfilman juga gitu, fotografi juga memakai, biasanya ilustrasi juga memakai ini gitu. Ada kamera angle gitu, ada high angle gitu ya, kamera dari atas gitu, untuk menciptakan objek lemah kecil gitu. Kemudian ada eye level untuk menciptakan rasa kesetaraan netral. Kemudian ada low angle gitu. Ini biasanya untuk menciptakan kekuasaan ya, menampilkan keagungan, dominanitas, dominan. Nah, kemudian juga ada pencahayaan ya, untuk membangun mood atmosfer di sini. Karena setiap karya visual pasti ada ini ya, tipe pencahayaannya mau seperti apa. Ya, di sini kan tidak hanya menerangi gitu ya, atau menampilkan visual dengan cahaya seperti ini gitu. Dan tapi di sini kita membangun sebuah mood, perasaan, atmosfer untuk audiens. Di sini ada high key ya, terang. Di sini biasanya minim bayangan, kesan untuk memberikan kesan ceria, optimis, aman. Kemudian ada low key ya, biasanya menggunakan kontras tinggi ya, antara gelap dan terang seperti di contoh gambar. Ini untuk memberikan kesan dramatis ya, keintiman, ketegangan yang menegangkan gitu ya. Biasanya konflik
batin, trauma, misteri, menggunakan pewarnaan ini. Ada juga natural light, cahaya alami biasa untuk memberikan kesan jujur misalnya. Nah, di sini kan ada prinsip dasar visual yang hierarkis, memandu mata pengguna ke elemen sangat penting. Ini bisa menggunakan ukuran, ya, bisa menggunakan warna juga, ketebalan, ya, penempatan, dan bisa juga menggunakan kontras. Ya. Ada menciptakan perbedaan untuk menonjolkan elemen, ya, peningkatan keterbacaan sebuah karya kita. Ini biasanya warna gelap terang, ya, jangan sampai kita menempatkan warna orange di atas ini, ya, di atas kuning misalkan, itu kan sangat terlalu dekat, jadi tingkatan keterbacaannya semakin kecil, tidak akan terbaca oleh orang. Nah, kemudian ada konsistensi, gitu. Harus konsisten kalau warnanya, fontnya, gaya ikonnya, gitu, ya, kata letaknya harus sama, gitu. Menjaga keseragaman dari seluruh desain kita. Kemudian ada alignment dan proximity, penyelarasan, kedekatan. Ini biasanya kita mengelompokkan elemen-elemen supaya terhubung, gitu, ya, satu sama lainnya. Jangan sampai janggal, gitu, ya, jangan sampai ada sesuatu yang tiba-tiba kok ada elemen ini di sini. Jangan sampai audiens merasa seperti itu. Nah, kemudian ada white space, ya, yang tadi kita bahas, ruang kosong. Ini ruang di antara elemen, ya, antara elemen. Ini biasanya memberi nafas bagi audiens. Kemudian ada balance, ya, keseimbangan. Ini biasanya distribusi elemen visual supaya ini, ya, rapi, ya, bisa berbentuk simetris, bisa metodenya asimetris. Ini contohnya simetrikal, ini sama, ya, kanan kiri. Asimetrikal kanan kiri atas bawah bisa berbeda, akan tetapi balance, ya, seimbang. Bisa juga timbul dari radial, ya, atau kristalografi. Nah, ini kita masuk ke Gestalt. Gestalt ini sebenarnya teori dari psikologi, ya, bagaimana manusia menerima sebuah visual, gitu, ya, bagaimana kebiasaan dari manusia. Di sini ada continuation, ya, ada similarity, ada closure, proximity, ada simetri, ada figur, and ground, ya. Pasti manusia itu membedakan mana yang depan, mana yang belakang, mana backgroundnya, mana figurnya. Jika kita melihat manusia, pasti kita objek utama, kita menjadikan si manusia sebagai objek utama dan lainnya sebagai background. Seperti itu. Itu kebiasaan dari manusia. Ini prinsipnya bisa dibaca dan pelajari lebih mendalam. Similarity ini seperti apa? Kebiasaan manusia continuation, ya. Jadi manusia itu terus, ya, ketika memandang sebuah garis, ya, pasti dia mengikuti garis tersebut. Nah, di sini elemen dasar selanjutnya warna, ya. Ada warna merah, pasti memiliki pemaknaan tersendiri. Energi, bahaya, cinta, pendarahan, kekayaan. Kemudian ada warna biru, gitu, ya, pasti memiliki pemaknaan tersendiri. Tenang, profesional, sedih. Dan ada kuning, ya, memiliki pemaknaan optimis, bahagia, cemas, penglihatan. Kemudian ada warna hijau, ya, seimbang, alami, kepenuhan, hati. Warna ungu, spiritual, misteri, kemewahan, intuisi. Ini cocok untuk konten-konten psikologi, spiritualitas, psikologi Islam. Terus ada warna hitam, memiliki elegan, misteri, duka, ketakutan. Biasanya memvisualisasikan kekosongan, kesusahan. Nah, maka yang terpenting, gitu, ya, dalam pembuatan desain harus amanah dalam setiap pikselnya. Kita harus jujur, ya, dalam visual, honesty. Terus harus menghargai hak cipta, ya, copyright. Kemudian aksesibilitas harus diperhatikan. Desain kita kan untuk semua kalangan, jangan sampai eksklusif, harus inklusif.
Kemudian nilai Islamnya harus diperhatikan juga gitu, jangan sampai mengandung syubhat atau menyesatkan informasi, mengandung informasi yang salah. Nah, di sini kita memasuki grafik desain toolnya apa saja. Kan ada Photopea, ada Figma, ya, banyak sekali gitu ya. Mulai dari yang berbayar sampai yang tidak berbayar, gitu, gratis, open source. Bahkan kita seringkali yang kita gunakan Canva, itu kan masuk software desain. Ada Krita, ada Inkscape. Kalau yang berbayar kan ada Photoshop, ada Illustrator, Sketch, Procreate, Illustrator. Nah, ini ya mengatur dan klasifikasinya gitu. Karena kan ada yang untuk pro ya, yang sulit digunakan, ada yang memang mudah di- didesain untuk beginner designer, untuk proyek. Ini klasifikasinya gitu ya. Canva kan platform drag and drop gitu ya. Jadi biasanya digunakan untuk sosial media ya, web marketing. Ini desainer biasanya mudah menggunakan gitu ya. Template-nya banyak sekali. Ini Visma ya, biasanya data rich, Doc, Figma biasanya untuk UI ya, user interface, user experience. Ini biasanya untuk high profesional karena memang cukup sulit digunakan bagi pemula. Kemudian marketplace-nya gitu. Bagaimana kalau kita sudah membuat desain, bagaimana cara menghasilkan uangnya? Dan di sini banyak sekali gitu ya usaha kreatif saat ini. Usaha kreatif mulai menjadi fokus gitu ya. Bisa fotografi, bisa menjual video gitu ya. Bahkan karya digital, ilustrasi, logo, icon gitu ya. Karya visual lainnya bisa dijual. Namun cukup sulit untuk mendapatkan pelanggan gitu. Kita perlu sensitivitas terhadap tren di sini gitu ya, dan aturan di platform tersendiri. Misalkan Redbubble gitu ya, kita harus tahu yang disukai apa, yang banyak dibeli disukai orang-orang itu apa gitu. Maka di situ kita apa, menjual karya-karya kita. Kan ada Shutterstock, kita bisa menjual foto-foto kita gitu, di situ. Ada free pick, Etsy, Creative River gitu ya. Etsy di sini tempat orang-orang kreatif menjual karyanya. Mungkin cukupkan sekian materi dari saya. Selamat bertemu di dunia digital. Baik, terima kasih Bapak. Terkait materinya sudah dicukupkan nih teman-teman. Kira-kira dari teman-teman terkait dasar-dasar atau bahasa visual ini ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan di room ini. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau mungkin mau tanya nih, misal saya desainer yang pemula Pak gitu, kira-kira lebih gampang pakai aplikasi yang mana atau mungkin perpadu padannya seperti apa gitu. Boleh banget buat tanya, tanyanya bisa lewat room, kalian bisa pencet logo buat angkat tangan atau mungkin teman-teman mau langsung open mic juga nggak masalah, disilahkan.
Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Oh, ini ada yang bertanya, silakan. Hmm. Baik, ini pertanyaan dari Kak Alia. Lebih baik desain yang cantik atau desain yang komunikatif, Bapak? Mungkin dari Pak Irfan bagaimana, Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ya. Ini bagaimana yang terpenting itu apakah komunikatifnya atau mendapatkan atensinya. Sebenarnya keduanya penting ya. Desain kita harus bagus, ya, menarik dilihat, ya, dan juga komunikatif. Kan setiap desain itu pasti harus apa? Harus mencapai tujuannya gitu ya. Kalau kita mengkomunikasikan sebuah informasi, ya pasti harus penyampaian pesan komunikasinya harus baik, harus sampai dengan ini ya apa tugas gitu ya, tepat ya. Jadi dan juga cantik itu dalam artian ini ya apa namanya, menarik perhatian gitu kan. Orang cantik pasti banyak menarik perhatian gitu ya. Ya, desain pun harus seperti itu gitu ya. Malahan wajib gitu ya. Karena ketika desain kita tidak cantik gitu ya, kurang bagus, ya pasti orang-orang kurang tertarik terhadap desain Anda. Ya pasti kalau desain Anda masuk ke TikTok atau Instagram misalkan ya, ya jadi bahan scrolling doang gitu ya. Ketika desain Anda muncul pasti langsung di scroll gitu ya. Kalau tidak menarik gitu, ya pasti harus cantik juga gitu ya, harus bagus, harus diminati gitu ya. Cantik dalam artian harus diminati. Jadi keduanya penting. Baik, Mbak Alia, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah terjawab dari pertanyaan tersebut? Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Tadi kan tanya pertanyaan dari Mbak Alia terkait desain yang cantik atau desain yang komunikatif. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, itu ada yang angkat tangan, silakan Mas Das. Izin bertanya.
Nama saya Dimas Setiawan dengan NIM dari Prodi Akuntansi Syariah. Izin bertanya untuk desain mahasiswa yang bisa digunakan di dalam kelas itu biasanya baiknya pakai aplikasi apa, atau untuk pemula aplikasi apa yang bisa digunakan untuk mendesain atau yang tiap hari-harinya itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dimas. Itu Bapak, tadi pertanyaannya terkait kita sebagai mahasiswa nih yang di kelasnya nanti mungkin ada bersinggungan dengan desain dan lain sebagainya. Sebagai pemula, aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk langkah awal semisal? Atau best choice-nya gitu. Monggo Pak Irfan. Baik, Baik, terima kasih ya. terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali. Bagus sekali. Karena kan mahasiswa sering gitu ya melakukan banyak aktivitas desain saat ini, bisa dari untuk organisasi atau ada tugas PPT gitu ya, terus ada tugas ya, tugas ini ya apa tugas kuliah dia bikin poster atau apa gitu, yang bentuknya visual gitu ya, pastinya. Kalau biasanya ya menggunakan Canva ya, platform yang banyak sekali ininya template-nya gitu ya. Mulai dari elemen visualnya gitu ya, gambar-gambarnya sudah ada, terus foto bisa ada yang gratis ya, foto-foto, videonya ada juga. Pokoknya banyak sekali ya template-nya, Brilliant gitu ya. Itu sangat kreatif dan ini lumayan menyenangkan gitu ya Canva ini. Sangat mudah digunakan untuk pemula. Jadi gunakanlah Canva ya. Canva biasanya untuk bisa bikin PPT, gitu ya, bikin poster bisa, bikin logo malah bisa sekarang juga gitu ya. Ya, walaupun masih terbatas itu ya ininya toolsnya, walaupun toolsnya terbatas tapi bisa ya kali bisa dipelajari. Canva sangat cocok gitu ya. Kan dengan apa? Dengan keilmuan kita yang tadi gitu ya, dengan kita mengetahui elemen-elemen visualnya gitu ya, prinsip-prinsip desain seperti apa saja gitu ya. Jadi kan nanti karya-karya kita jadi lebih teratur gitu ya, jadi lebih bagus, enak dilihat, bisa dipelajari lagi nanti gitu ya, mendalam lebih mendalam. Canva sangat cocok gitu ya, karena fiturnya drag and drop. Gimana? Baik, Jelas? Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Dimas? Apakah jawabannya sudah jelas? Jadi bisa kita coba dulu pakai Canva ya Mas kalau kita mahasiswa pemula di desain kayak gini. Baik Kak, terima kasih banyak Oke, jawabannya. baik. Mengingat kini waktunya sudah masuk 4 jam 2 lebih, oleh karena itu materi dari Pak Irfan dicukupkan. Selanjutnya adalah closing statement dari pemateri kita kepada Bapak Irfan dipersilahkan. Baik, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya, dan saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmunya gitu ya. Jadi tetap berkarya untuk semesta ya, dari UIN Salatiga. Desain yang baik tidak terlihat gitu ya. Desain yang buruk mengganggu ya, seakan berteriak. Desain yang hebat dapat membuat orang bertindak gitu ya. Maka ini ya, tekan Ctrl S untuk menyimpan ilmu-ilmu ini. Simpan ilmu ini dengan baik. Dasar-dasar sudah ada di tangan ya. Sekarang waktunya Anda menuangkannya ke dalam karya. Selamat berkarya. Wah, terima kasih Pak Irfan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Irfan Fauzito HMDS atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sudah inisiatif tentang materi ini. Semoga pengalaman kita hari ini dapat
kita aplikasikan di materi kita selanjutnya atau di kehidupan kita selanjutnya. Kami mengucapkan kepada seluruh sobat CDC, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan dari CDC UIN Salatiga dan jangan lupa untuk kalian untuk follow terkait media sosial kami. Kami akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru terkait layanan karir, bimbingan konseling, dan juga pelatihan-pelatihan seperti ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Akhir kata, saya Luna Diva sebagai moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC, kepada Mas Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya pada program siang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada moderator dan juga terkhusus pada seluruh sobat CBC pastinya yang harus tetap mengikuti kegiatan bootcamp yang selalu diadakan tiap bulannya seperti itu. Nah, baik sebelum itu ada satu terima kasih Pak Irfan Fauzi. Selanjutnya, mari sebelum saya tutup bisa ini dari psikologi. Apakah Mbak Pak Irfan sudah siap? Sebentar ya, Kak. Oh, Nah, oke Mas, sudah siap? Teman-teman bisa on cam semuanya. Satu, ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa sih, teman-teman? 1, 2, 3. Nah, oke. Sudah Pak Rizky. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga pada Bapak materi Irfan. Terima kasih mengucapkan kepada seluruh provinsi di sini, maupun kepala divisi Haris. Dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta online bootcamp, khusus sobat CDC yang terus mengikuti. Nah, sebelum tinggalkan forum, kami dari admin CDC mari kita bukan saya selaku Mas Rahman, saya Ahmad Rizky, mohon pamit undur diri. Dari sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, bisa ngecek di pesan dalam panggilan ini. Teman-teman bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat ya. Silahkan diisi.
Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak.